warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya semua? Baik-baik aja kan? Nah, untuk teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Jangan lupa dipencet loncengnya. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih cara meminta maaf dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman semua bisa langsung bergabung ya, dan ajak teman-teman kalian untuk nonton bersama dan belajar bersama. Nah, yang kalian tahu pasti dalam minta maaf itu ada yang formal, ada yang tidak formal. Nah, untuk yang tidak formal, kalian pasti sudah biasa mendengar kata-kata sorry gitu kan. Kalian misalnya di kelas, oh maaf maaf gitu, nah kalian cukup bilang sorry gitu kan, itu udah cukup mewakili kalian bahwa kalian tuh minta maaf sama orang tersebut. Nah, ada beberapa lagi hal yang kalian harus ketahui apa aja yang dikatakan dalam meminta maaf selain sorry. Bisa juga lebih panjang dikit, I am sorry gitu, I am sorry, saya minta maaf gitu kan. Atau misalnya kalian di kelas nabrak teman gak sengaja, atau iseng sama teman di kelas gitu, diselengkat, dijailin, terus kalian minta maaf gitu kan. Nah, itu bisa kalian bilang I'm sorry, sorry. Nah gitu ya. Atau kalau misalnya kalian berbicara kepada yang lebih tua, kalian bisa memakai I'm really sorry. Nah, sebenarnya ini kalian sudah sering mendengar pastinya, cuman hanya jarang dipraktekkan saja dalam kegiatan sehari-hari. Nah, buat teman-teman semua, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara penulisan permintaan maaf dalam bahasa Inggris ya. How to say sorry in English. Oke, kalian bisa ikuti berikutnya. How to say sorry in English. Bagaimana kita mengucapkan maaf dengan bahasa Inggris. Ekspresi meminta maaf dengan menggunakan bahasa Inggris. Di sini sudah bisa dilihat ada tulisan I'm sorry. Ini adalah kata-kata yang paling simple, biasa diucapkan dalam permohonan maaf. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, untuk kata-kata yang biasa umum diucapkan ya, yang umum biasa diucapkan dalam permintaan maaf ada 3. I'm sorry, I'm really sorry, dan I am terrible sorry. Nah, di situ adalah kata-kata permintaan maaf yang biasa diucapkan ya, yang sering diucapkan. Ada juga menyapa seseorang atau permisi. Biasa diucapkan dengan excuse me, permisi gitu. Kemudian ada pardon me. Ini dua-duanya adalah tentang menyapa seseorang atau permisi ketika misalnya kalian mau lewat ya, depannya ada yang lebih tua, kemudian kita ingin menyapa, bertegur, sapa ya kepada orang yang tidak kita kenal, bisa gunakan excuse me atau pardon me. Kemudian ada permintaan maaf yang lebih formal, bisa kita pakai please forgive me, tolong maafkan saya. Jadi kalau misalnya kalian punya kesalahan mungkin yang sama orang tua atau umur yang lebih tua ya, kemudian di rekan kerja, kalian bisa gunakan please forgive me. Kemudian ada lagi I apologize for my mistake all this time. Saya minta maaf untuk kesalahan saya selama ini. Jadi kalau kalian punya banyak salah sama seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat ini. Kemudian ada lagi permintaan maaf karena terlambat. Jadi misalnya kalian sekolah masuk ke dalam kelas terlambat mengikuti pelajaran karena bangun kesiangan dan sebagainya, atau misalnya kalian terlambat masuk kantor kemudian ditegur. Nah, kalian bisa minta maaf dengan menggunakan kata-kata I am sorry I'm late. Saya minta maaf ya, saya datang terlambat gitu ya. Kemudian ada lagi sorry for being late. Maaf saya sudah datang terlambat, itu ya, itu sama saja seperti di nomor 1. Kemudian ada juga sorry for keeping for waiting. Maaf ya sudah menunggumu gitu. Jadi membuatmu menunggu. Jadi kamu minta maaf karena sudah membuat
temanmu atau rekanmu menunggu terlalu lama karena kamu datang terlambat. Nah, ini salah satu permintaan maaf karena terlambat. Jadi kalau kalian datang terlambat bisa gunakan salah satu dari tiga ini ya. Kemudian kalau misalnya kalian mendengar ada teman mempunyai berita buruk ya, misalnya tidak juara kelas atau misalnya mempunyai nilai yang kurang bagus, kalian bisa gunakan I'm sorry to hear that. Saya minta maaf, saya tidak tahu gitu ya. Kemudian ada lagi I'm sorry to hear that you didn't get a good score. Nah, saya minta maaf deh kamu nggak bisa dapet nilai bagus ya gitu. Jadi kita tetap menghargai berapapun nilai yang dia hasilkan, tapi dengan cara yang baik ya gitu ya. Minta maaf gitu, saya minta maaf, saya nggak tahu kalau kamu nilainya jelek gitu. Kamu bisa menggunakan kalimat ini ya. Terakhir, nah di sini Miss Ulil punya contoh kalimat dalam ekspresi permintaan maaf di Hari Raya Idul Fitri. The most noble man is one who forgive the mistake of others. On this clear day, I apologize for any wrong. Eid Mubarak. Nah, di sini artinya manusia paling mulia adalah mereka yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Pada hari mulia ini saya mohon maaf atas segala salah. Jadi pastinya kan kalau hari raya Idul Fitri pasti ada minta maaf gitu ya sama kerabat, sama orang tua, dan sama teman. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh ungkapan expression permohonan maaf di hari raya Idul Fitri. Oke, nah tadi kalian sudah melihat kan bagaimana cara penulisan dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan ekspresi minta maaf kepada seseorang, baik yang umurnya setara sama kita atau lebih tua, baik yang formal maupun tidak formal. Nah, kalian sudah bisa paham ya, sudah bisa mengetahui, dan berharap kalian bisa mempraktekkan dalam speaking dan writingnya ya. Nah, oke, buat teman-teman juga jangan lupa tunggu video saya selanjutnya ya, dan di subscribe, like, comment, and share. Kasih komen-komen ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.